Saya merasa besar hati mendapat kehormatan besar menjadi presiden dari sebuah negara yang sangat besar, jumlahnya keempat terbesar di dunia. Presiden Prabowo hadiri perayaan Natal Nasional yang berlangsung hikmat dan penuh nuansa kebersamaan. Kehadiran Presiden dalam perayaan keagamaan tersebut menjadi sorotan, tidak hanya karena makna simboliknya bagi persatuan bangsa, tetapi juga karena sejumlah pernyataan yang disampaikannya dinilai mengejutkan sekaligus strategis dalam konteks politik dan kebangsaan. Dalam sambutannya, Presiden menekankan pentingnya persatuan lintas agama sebagai fondasi utama menjaga stabilitas nasional. Ia menyampaikan bahwa perbedaan keyakinan tidak boleh menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan untuk membangun Indonesia yang adil dan sejahtera. Pesan ini dinilai sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat toleransi di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Selain isu persatuan, Presiden juga menyinggung komitmen pemerintah terhadap keadilan sosial dan tata kelola negara yang bersih. Ia menggarisbawahi bahwa pembangunan nasional harus dirasakan secara merata, termasuk oleh kelompok minoritas, serta menegaskan pentingnya efisiensi dan integritas dalam penggunaan anggaran negara. Pemerintah kerap mendukung dan mengapresiasi kolaborasi ini sebagai contoh konkret persatuan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kebijakan anggaran yang menyentuh semua lapisan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat dan daerah mulai menekankan transparansi anggaran untuk program sosial, pendidikan, dan kesehatan yang inklusif. Pendekatan ini mencerminkan komitmen keadilan sosial yang juga disinggung Presiden dalam perayaan tersebut. Secara keseluruhan, pernyataan Presiden Prabowo dalam perayaan Natal tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memuat pesan politik kebangsaan yang kuat. Pesan-pesan tersebut menegaskan arah kepemimpinan yang menempatkan persatuan, toleransi, dan keadilan sosial sebagai pilar utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Penuh ketidakpastian, penuh gejolak, perang di mana-mana. Kita harusnya bersyukur bahwa bangsa kita sampai hari ini mengalami keadaan damai. Kita mengerti negara sebesar ini pasti ada perselisihan faham, ada konflik, ada perseteruan, ada persaingan. Tetapi secara umum bangsa-bangsa lain mulai melihat bangsa Indonesia bahwa bangsa sebesar ini dapat hidup dengan harmoni, dengan saling menghormati dan saling mencintai. Saudara-saudara sekalian, baru saja keluar sebuah survei dunia yang dilakukan bersama oleh Harvard University dan Gallup Poll, di mana dari hampir 200 negara yang rakyatnya setelah ditanya menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami bahagia. Negara yang paling nomor satu di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia, adalah bangsa Indonesia. Ini mengharukan bagi saya karena saya faham bahwa sebagian besar rakyat kita sesungguhnya masih mengalami kehidupan yang sangat-sangat sederhana,
yang berada dalam keadaan harus kita akui keadaan yang belum sesungguhnya sejahtera. Tetapi kalau ditanya masih mengatakan bahwa dia bahagia. Ini membingungkan bangsa-bangsa lain. Membingungkan bangsa-bangsa lain. Dan juga mengharukan bagi saya. Karena itu saya bersama pembantu-pembantu saya bekerja sangat keras. Sudah 1 tahun kita menerima tugas dari bangsa Indonesia. Saya dibantu oleh pembantu-pembantu saya. Orang-orang yang saya harus akui adalah orang-orang putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Saya bersyukur saya mendapat kesempatan. Saya diajak bergabung dalam pemerintah Presiden Joko Widodo selama 5 tahun. Selama 5 tahun saya masuk ke dalam kekuasaan eksekutif. Jadi bagi saya 5 tahun itu adalah semacam masa magang, masa pembelajaran. Begitu saya hadir pertemuan kabinet yang pertama, saya lihat kelilingnya itu, dan memang saya sudah tentunya hadir pelantikan. Saya mengatakan kepada beberapa rekan-rekan, saya bilang, waktu itu kan 2019 saya kandidat yang kalah, ya kan? Tapi saya waktu masuk ruang kabinet, saya melihat dan saya katakan, seandainya saya menang, sebagian besar kabinet itu pasti saya ajak membantu saya. Dan itu terbukti begitu saya jadi presiden, ya banyak dari mereka masih tetap saya ajak. Kenapa? Karena memimpin, mengelola dan mengendalikan pemerintahan untuk sebuah negara sebesar ini harus terdiri dari putra-putri terbaik. Tidak bisa kita sembarangan. Jadi saudara-saudara, memang kita harus akui dengan kebaikan bangsa Indonesia, elitnya juga banyak yang, ya mau dikatakan apa ya, gak tahu, pengalaman saya semakin tinggi di masyarakat, sesungguhnya semakin kurang ikhlas begitu. Yang di bawah rakyat kita luar biasa. Luar biasa. Rakyat kita di bawah, tapi semakin ke atas. Jadi ada budaya suka nyinyir, suka ngejek. Apa yang dibuat oleh bangsa sendiri nggak bagus. Ini aneh ini, tapi tidak apa-apa. Karena ini banyak pendeta, banyak romo, ya kan. Jadi kita harus selalu sekarang bicara kebaikan.
Saudara-saudara, keluarga saya sebagian itu Nasrani. Tapi kadang-kadang kalau ajaran Nasrani yang paling pokok ya, Monsinyur kalau tidak salah ya, pendeta, yang paling pokok adalah kalau pipi kiri kita ditempeleng, kita harus kasih pipi kanan. Betul, betul. Betul ya? Betul. Karena waktu kecil saya sekolah Kristen juga saya itu. Jangan-jangan saya ngerti cerita-cerita di Bible lebih dari saudara-saudara itu. Jangan-jangan. Bener kan? Ajaran Nasrani. Kalau ditempeleng pipi kiri harus kasih pipi kanan. Harus memaafkan. Kan begitu kan? Forgive those that trespass against us. Benar nggak? Forgive us our trespasses as we forgive those that trespass against us. Jadi saya sebenarnya ya bagi saya itu selalu ingin cari kebaikan daripada ketidakbaikan. Saya ingin cari persatuan daripada perpecahan. Kalau masuk ke dalam kancah politik, pasti persaingan sangat keras, ketat, dan tidak ada masalah. Masuk lapangan bola pun persaingan sangat keras. Mana ada orang yang mau kalah. Benar? Iya kan? Waktu kita kalah, sepak bola saja sedihnya bukan main. Aku kalah Pilpres berapa kali itu, udah lupa. Tapi tidak ada masalah. Tidak boleh kita sakit hati. Tidak boleh dendam. Tidak boleh benci. Dan itu saya berusaha untuk teguh pada pendirian itu. Waktu muda di Jakarta sebagai anak muda, kita selalu mau belajar bela diri. Kenapa? Kita tidak mau kalah kalau kita berkelahi. Jadi saya cari guru kemana-mana. Dan semua guru temu yang hebat silatnya itu selalu mengajarkan, Prabowo, kamu harus berani. Tapi jangan dendam dan jangan benci. Dan ini saya kira ajaran semua agama kita. Jadi saya kadang-kadang kalau di keluarga saya, beberapa saudara saya malah suka marah sama saya. Bowo, kamu kenapa selalu, dia dulu begini-giniin kamu. Saya bilang, itu kan dulu. Sekarang keadaannya harus bersatu. Harus bekerja sama. Dan saudara-saudara, ini saya mau gunakan kesempatan ini. Mumpung dikasih podium kan kita. Karena ada podium dan saya presiden, saudara terpaksa dengar. Benar kan? Panitia nggak berani ingatkan saya, waktu Pak. Awas. Pokoknya ini podium ya suka presiden berapa lama. Masih kuat dengar saya?
Mau kuat gak kuat, saudara harus dengar saya. Gitu. Jadi, saudara-saudara, tidak hanya itu memang ajaran hampir semua agama. Itu ajaran guru-guru yang bijak. Tapi itu juga analisa geopolitik. Analisa geopolitik. Pakar-pakar geopolitik di dunia melihat Indonesia ini luar biasa. Sangat kaya. Sekarang masalahnya adalah bagaimana kekayaan ini kita jaga, kita kelola untuk bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini harus kita akui. Saudara-saudara, jangan kita bangga dengan hanya kata-kata kaya, produksi ini, milik itu. Tidak, kita harus sekarang berjuang agar kekayaan itu benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita harus menghilangkan kelaparan dari bumi Indonesia. Saudara-saudara, ada yang ini zaman teknologi ya. Jadi sekarang teknologi itu ada sosmed, iya kan? Sosmed ini baik, tapi ada juga kadang-kadang bahayanya. Dengan banyak podcast, banyak pakar itu bicara asal bicara. Jadi saya lihat ada pakar-pakar yang selalu mengerti pikirannya Prabowo Subianto. Jadi kadang-kadang kalau saya mau cek kira-kira apa yang dipikirkan Prabowo Subianto, saya cari podcast. Kira-kira apa ya yang sedang dipikirkan oleh Prabowo? Ngarang gitu, ya kan? Prabowo sedang konflik internal dengan ini, nanti dengan itu. Senangnya rame, gaduh, padahal nggak ada, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, yang saya katakan tadi, pakar-pakar geopolitik mengatakan bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa keempat terkaya di dunia.